warga lokal. Hampir naik kemarin. Oh, tidak mungkin. Tambah banget dia tikus sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadel Mayana diberikan kesempatan oleh Bapak Guru dari SMA 13 Konawe Selatan ya? Cocok. Oke, untuk menjelaskan terkait hasil observasi kami, hasil observasi pertama kami terkait temuan di Gua Kumapo. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa arkeologi dari Universitas Haluole yang tengah melakukan penelitian terkait rangka manusia, tulang-tulang di belakang ini, untuk bahan skripsi saya. Jadi untuk penelitian saya itu ada beberapa poin, yakni ingin mengetahui berapa jumlah minimum individu yang dikuburkan di sini, terus ingin mengetahui estimasi usia orang-orang di sini ketika mereka meninggal, lalu berapa jumlah laki-laki dan perempuan, lalu estimasi tinggi badan dan juga ras atau afinitas. Untuk perhitungan sementara itu tulang paling banyak di sini adalah tulang kering di sebelah kiri, itu berjumlah kurang lebih 16. Jadi kemungkinan di minimal orang yang dikuburkan di sini itu ada 16 orang. Tapi ini belum pasti karena berdasarkan informasi tulang-tulangnya kan sudah ada yang hilang dan terkubur di atau masuk di dalam lubang gua, jadi kita tidak tahu. Hanya berdasarkan perhitungan saya sementara itu ada 16 orang. Dan data saya sekarang itu masih tengah diolah. Lalu informasi yang dapat saya berikan itu adalah terkait ras atau afinitas. Untuk ciri-ciri ras itu kan bisa dilihat dari kranium atau tengkoraknya dan juga bentuk gigi. Dari bentuk giginya di sini untuk mereka itu masuk di ras Mongoloid karena bentuk gigi sernya itu dia berbentuk seperti sekop atau shovel shape. Dan untuk tengkorak dia itu menunjukkan ciri-ciri ras Mongoloid karena berdasarkan pengukuran indeks sefalis itu dia masuk ke mesocefalis. Untuk istilahnya saya kurang ingat, tapi dia masuk kepala ukuran tengah, itu masih masuk ras Mongoloid. Dan juga nasal indeksnya menunjukkan ras Mongoloid. Terkait undang-undang cagar budaya ini kan sebelumnya situsnya belum ditetapkan sebagai cagar budaya, dan karena situs ini terancam, mungkin dari pemerintah setempat diusahakan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya agar tidak ada lagi yang dapat mengambil atau memindahkan temuan-temuan yang ada di sini sesuai dengan yang ada pada pasal 67 ayat 1 dan 2. Lalu berdasarkan undang-undang tersebut, walaupun ini keramat lama, ini merupakan kekayaan kita, kekayaan masyarakat Leleka yang perlu dilestarikan. Jadi stakeholder seperti masyarakat, terutama karena mereka yang langsung bercengkrama dengan situsnya, lalu dibantu dengan pemerintah dan juga mahasiswa yang berkecimpung pada bidang ini, perlu bersama-sama untuk melestarikan agar mungkin dapat dilakukan tahap-tahap selanjutnya seperti pemanfaatan untuk pariwisata atau dilakukan konservasi untuk temuan-temuannya, karena berdasarkan hasil observasi kami banyak temuan-temuan yang sudah mulai terancam, terutama temuan-temuan rangka manusianya. Satu itu harus ditahu dulu sih aturan-aturan dari masyarakat setempat seperti apa, karena tiap desa kan beda-beda aturannya. Kedua itu harus menjaga kebersihan, terutama sampah diperhatikan karena itu bisa merusak situs juga. Lalu ketika memegang temuan jangan memindahkan, diusahakan jangan memindahkan karena paling penting itu konteksnya, konteks di mana temuan itu berada. Dan saya mohon maaf sekali lagi karena kemarin sempat memindahkan tulang ini. Lalu jangan memindahkan temuan dan usahakan ketika memegang tulang harus menggunakan sarung tangan karena tidak ditahu apakah tulang-tulang itu berpenyakit, jangan sampai berpindah, kita juga tidak tahu.
Dan etikanya memang harus menggunakan sarung tangan dan jangan sembarang memegang karena mereka ini dulunya pernah hidup, mereka juga manusia. Jadi kita harus menghormati. Intinya menghormati apa yang ada di sini. Kemungkinan masih karena orang tua lagi kalau nggak salah kan masuk juga ras mongoloid. Tapi ini cuma asumsi, belum ada hasil penelitian pastinya dan ini kemungkinan apa ya? Masuk leluhurnya orang tua lagi pada zaman sebelum Islam masuk atau pra-Islam. Dan ini harus dijaga betul karena apalagi sekarang konteksnya sudah tercampur, banyak tulang-tulang yang keropos, jadi bisa dibilang sangat terancam. Kalau peradaban karena belum didapat situs hunian, kita tidak bisa pastikan juga, siapa tahu huniannya jauh dan di sini mereka dikubur dan kita bisa belum pastikan sih. Okay. Tapi peradaban untuk ini mas kalau tidak salah masuk Neolitik karena mereka punya hasilkan kebudayaan berupa tembikar ini. Kalau sudah ada hasil kebudayaan berupa tembikar itu masih masuk ke kebudayaan Neolitik atau zaman batu muda. Untuk hasil perhitungan tadi ada yang usia 40-an, 50-an bahkan paling muda ada sekitar, ada yang anak kecil karena tadi ada beberapa tulang panjang yang saya dapat, bonggolnya itu sama batang tulangnya itu belum tersambung kan. Kalau tulang ini kan yang bagian bundarnya sama bagian ini kan ada sebelum masuk dewasa ini dia masih terpisah karena kan tulang itu dia pada anak kecil itu, kalau orang dewasa kan ada 206, kalau ada pada anak kecil itu dia masih lebih lagi karena saling terpisah-pisah itu. Jadi seiring bertambahnya usia ini juga menyatu. Jadi tadi ada yang anak kecil, terus kalau untuk tulang yang anak kecil itu ada 4 saya dapat. Terus tadi ada beberapa tulang itu dia mengalami tulang rahang bawahnya yang ini dia itu mengalami kayak penutupan lubang alveolar atau lubang gigi. Kemungkinan ketika dia masih hidup itu gigi permanennya sudah tanggal. Jadi tulangnya itu membuat model baru, dia menutup tulang. Jadi tapi harus dilakukan penelitian lanjutan. Untuk sekarang fokusnya cuma di identifikasi awal. Peran pemuda terutama kalau datang di sini jangan menggali dan jangan coba-coba memindahkan. Itu satu. Dan itulah kalau pegang usahakan pakai sarung tangan ya. Sampahnya juga boleh berkunjung buat video tapi jangan sampai ini berubah konteksnya. Dan jangan meninggalkan jejak. Jangan meninggalkan jejak. Kasihan hasil kebudayaan masyarakat kalau rusak kita juga yang rugi. Ini dapat keluarga baru. Alhamdulillah. Ada Om, Tante, Arifah, jadi keluarga barunya kita di sini. Ada Anissa juga. Terus dapat banyak pelajaran, terutama selama di sini saya sadar kalau harus belajar banyak lagi karena ternyata penelitian tentang tulang itu susah, pakai banget. Dan terkait itu harus banyak-banyak belajar tentang cagar budaya karena kalau meneliti tidak asal meneliti tapi harus tahu juga melindungi dan melestarikan. Bantuan. Di mana? PP?
teman-temanku nah kalau mau ke Kumapo jangan lupa pakai celana panjang, banyak sekali lingat tuh sakit bela. Saya dikuatin.